semua tulisan yang mewakili produk, maka itu disebutnya copy. Lo besok kalau diperpanjang kontrak bilang ganti posisi gitu, jangan bilang content writer lagi. Karena secara value copywriter itu lebih tinggi dibandingkan content writer. Makanya lebih kayak how to make your brand sounds more logic aja sih, make sense gitu. Kalau kita mau jual sesuatu tuh orang pikirnya pakai logika gitu kan, karena ada urusannya sama duit. Nah, tadi bicara soal data ya, berarti kan seorang copywriter juga harus punya kemampuan melakukan analisis terhadap data gitu kan ya? Dan itu nggak gampang ya. Sebisa harusnya copywriter itu fokus di mengemas kata-katanya, yang nggak usah dibebanin dengan data. Dia harus nyari data, dia harus riset betul, dia harus product knowledge betul. Tapi kalau data itu kan sesuatu yang sifatnya expert yang menyimpulkannya gitu dari data kasar sampai jadi poin-poin yang bisa kita langsung terima, langsung bisa kita tangkap. Tapi untuk data yang sifatnya mengelola data sampai akhirnya jadi kesimpulan dari yang bisa kita jadiin strategi, itu harusnya orang riset sih, research and development lah. Kalau misalnya di perusahaan-perusahaan itu kan biasanya ada orang riset ya. Di Lazada pun ada orang risetnya, jadi fokus dia benar-benar riset. Makanya kerjaan yang benar tuh harusnya gitu. Jadi ada orang yang spesifik benar-benar ngurusin data aja gitu, dan kita yang dapat poin-poinnya. Oh begini, jadi kita bisa langsung ngambil dapat inspirasi dari situ, kita bikin strategi dari situ. Bukan kita yang harus nyari data sendiri, nyimpulin sendiri, habis itu bikin strategi lagi. Setelah kapan kita nulisnya kalau kita dibebanin kerja kayak gitu kan? Nah, makanya ada pekerjaan kan yang namanya analis data kan ya. Jadi jadi copywriting itu sebenarnya kalau dalam sebuah perusahaan itu ini ya pekerjaan yang dilakukan setelah dapat data dari analis gitu ya. Nggak langsung kerja serabutan kayak tadi gitu kan. Kayaknya contohnya ini ya, yang tadi yang segmen yang gue bilang. Kalau di copywriting itu kita punya sesuatu yang namanya buyer persona. Buyer persona itu ya tadi, bagaimana kita lagi ngomong sama siapa sih gitu. Buyer persona itu bukan kerjaan copywriter yang bikin data-datanya gitu. Itu harusnya orang data, orang riset yang bikin. Kita yang cuman kayak ngambil saripatinya aja. Oh, pembeli produk kita tuh umur segini, tipenya begini, kalau beli dari channel ini gitu. Itu sih gitu doang. Nah kan banyak faktor ya yang membuat seseorang itu mau membeli produk kita atau minimal melirik lah gitu kan. Ada misalnya harganya murah, penawaran diskon, terus tadi itu ramah lingkungan gitu ya. Nah ini untuk mendapatkan hal yang tepat ya. Tadi kan lo itu ngurutin ya. Ini kalau dijual ke pengusaha ramah lingkungan tuh nggak bakalan bisa gitu. Berarti apa sih yang perlu diperhatikan seorang copywriter supaya produk tersebut benar-benar ini diterima pasar gitu. Tadi ada bicara soal value ya, nilai ya, ngaruh juga itu. Ya, yang gue maksud tuh value tuh gini. Apa yang membuat customer mau keluar duit demi produk lo itu value. Jadi contoh ya, gue jualan kursus nulis. Maaf 250.000 itu dapat buku 3 gitu kan, buku nulis bagus-bagus juga gitu kan. Tapi mereka kenapa mau ikutan kursus gue gitu? Dan itu via WhatsApp lagi. Kalau lo pikir-pikir lagi, 250.000 kursus via WhatsApp teks, logik aja ya. Lo mau nggak? Enggak. Kalau gue juga enggak. Karena gue juga nggak mau. Gila. Lo yakin gila aja lo belajar. Iya, tapi karena gue tahu apa yang gue harus tonjolin gitu. Apa yang gue harus tonjolin, dan memang ada alasan juga kenapa
gua naruh itu dan mereka gua kasih juga value itu ketika pelatihan. Tapi formatnya memang waktu itu gua harus akuin itu format sebenarnya tidak ideal. Minimal sih harusnya video call kan, jadi bisa ngobrol gitu. Cuma kalau gue mikirnya waktu itu ya tadi karena masalah banyak yang cewek juga gitu kan, nggak mungkin video call satu-satu kan nggak enak gitu. Apalagi jam pelatihannya waktu itu iya. Apalagi waktu itu jam pelatihannya lumayan variatif, ada yang malam, ada yang malam, ada yang sore, ada yang siang. Nah kalau jam malam gimana? Kan gak enak. Iya. Gitu. Sama istri ya. Jadi ada pertimbangan. Ntar dikiranya video call sama siapa tuh? Enggak sih, istri gue gak gitu. Iya. Tapi ya gak enak aja karena kan dia pasti juga udah punya keluarga. Gitu kan. Karena ada juga yang ibu-ibu pengen belajar tapi waktunya cuma bisa malam ketika anaknya udah tidur gitu. Iya. Gitu sih. Jadi value kalau gue mau bilang sih faktor-faktor apa ya yang bikin orang mau beli ya? Bisa kalau gue sih ada sih 7 faktor lah bisa dibilang yang bisa membuat orang itu mau beli produk kita. Cara kita ngedeketin dia gitu ya, pakai perspektif apa. Tapi secara umum orang itu beli produk itu bukan karena produknya, tapi karena karena kebutuhan dan keinginannya, tapi bukan produknya. Produk itu hanya bisa dibilang kayak, nah ini dia gitu loh jalan keluarnya. Nah itu makanya ketika kita bikin produk, ketika kita bikin kopi, kita harus paham dulu emosi dari calon pembeli. Nah kalau kita sudah paham, itu juga yang harus dimunculkan di kopi. Dan ketika flow kopinya nanti nge-flow, ngalir, ujungnya pembelian. Gitu. Sebentar, gue tertarik banget nih tadi ucapan orang beli barang itu bukan karena barangnya, tapi karena persepsinya terhadap barang tersebut gitu ya, betul? Betul. Jadi tugas copywriting adalah membangun persepsi yang baik terhadap ini ya, terhadap konsumen ya, menghubungkan persepsi yang baik dari barang ke konsumen tersebut. Ya, jadi customer itu harus percaya solusi dari masalah dia adalah produk itu gitu. Secara umum itu gitu, secara umum meskipun tidak selalu juga kayak begitu ya. Misalnya gini, dulu di awal-awal abad 20 lah, ketika produk-produk antiperspiran kayak Rexona itu belum terkenal, ada produk yang bisa dibilang nenek moyangnya Rexona lah, namanya Odorona. Odorona. Bukan Corona ya? Odorona, sorry. Namanya Odorona, bukan. Odorona namanya. Nah, Odorona ini ternyata diciptakan oleh seorang ahli bedah. Yang awalnya cuman untuk membuat tangannya nggak keringetan ketika dia ngebedah. Itu awalnya itu. Nah, anaknya ngelihat bapaknya bikin produk kayak gitu. Oh, bisa ya, jadi tangannya nggak keringetan gitu kan. Nah, anaknya ngebayangin kalau itu dipakai di ketiak gimana. Dan dia ngetes. Dan ternyata ketiaknya jadi nggak basah pakai produk itu. Sedangkan saat itu orang-orang biasanya mengatasi masalah ketiak basah itu dengan menyumpal kain atau pakai bedak gitu ya. Dan belum ada yang berpikir ke arah sana, bikin produk-produk kayak gitu. Nah, anaknya ini akhirnya tertarik untuk menjual produk ayahnya dengan label khusus untuk ketiak. Tapi di saat itu banyak orang karena masih banyak belum kenal ya produk kayak gitu, karena kan ini baru banget nih cara pandang dia gitu kan, dan orang-orang masih berpikir meletakkan sesuatu di ketiak itu sebenarnya nggak sehat gitu. Jadi mendingan pakai kain atau dilap aja gitu ketimbang ditaruhin macem-macem. Padahal ini kan bikin ahli bedah kan, bukan sembarangan gitu, dokter yang bikin. Jadi anaknya pengen banget mengasih tahu ke orang ini produknya dokter yang bikin gitu. Jadi bukan sesuatu yang berbahaya buat kesehatan karena dokter yang bikin. Tapi ya gitu, karena anggapan umum saat itu anggapan umumnya adalah ketika meletakkan sesuatu di ketiak itu tidak sehat, jadinya orang nggak mau beli. Nah, akhirnya dia datang ke sebuah agensi dan agensinya itu menugaskan copywriter.
Nah, copywriter itu yang akhirnya bikin iklan untuk menjelaskan bahwa sebenarnya itu sehat. Nah, mulailah itu ada terjadi penjualan yang bagus. Sebelumnya si anaknya ini cuma jualan door to door, jualan produk itu, dan susah, capek gitu kan, capek sendiri. Sampai dia datang ke agensi minta tolong, barulah terjadi penjualan. Nah, muncul lagi masalah lain, produknya itu agak-agak stagnan penjualannya setelah itu. Nah, copywriternya mikir lagi gimana gitu ya. Dan rata-rata sebenarnya yang terjadi di sini penjualan itu tidak meningkat karena ngerasa karena waktu itu kan targetnya banyak yang perempuan, dan perempuan ngerasa ketiak kayak gitu tuh bukan sesuatu yang masalah. Nah, salah ya bau ya. Tapi sama copywriternya di iklan bahwa ketiak perempuan yang basah itu jadi omongan laki-laki di belakang. Jadi itu iklannya bikin heboh dan banyak perempuan tersinggung sama iklan itu. Jadi termasuk si copywriter ini juga dimusuhin oleh lingkaran perempuan di kehidupan di lingkungannya. Sampai-sampai dimusuhin juga dia. Iya, bahkan copywriter tempat dia bekerja yang perempuan itu juga kesel sama dia. Jadi ini copywriter kan cowok, dia jualan Bible. Tadinya dia pernah jualan Bible. Nah, sekarang dia bekerja buat agensi. Dan dia bikin iklan itu di salah satu teman agensinya. Malah bikin statement yang membuat dia tuh kayak gue kurang lebih ya, gue nggak pernah merasa terhina inilah, kurang lebih gitu ya. Copywriter ceweknya. Tapi penjualannya itu meningkat dari puluhan ribu dolar sampai 400 ribuan dolar. Dan akhirnya produknya benar-benar sukses sampai sekarang. Kok bisa? Terus dijual sampai sekarang. Lo type aja global Odorona, itu masih dijual sampai sekarang. Oh berarti kan ada perbedaan persepsi ya? Kok bisa? Iya, kok bisa? Lo nanya kok bisa ya? Ya, yang harus dicatat adalah yang ngomong di media sama yang nggak ngomong di media, banyakan yang mana? Banyakan yang nggak ngomong di media kan? Dan yang nggak ngomong di media itu mereka setuju dan mereka merasa tiba-tiba, iya juga ya, jangan-jangan selama ini nggak ada cowok deketin gue karena gue bau gitu. Karena ketiak gue basah gitu kan. Nah, itu yang jadi bikin produknya tuh meningkat penjualannya gitu. Jadi kalau bisa dibilang tadi ya, jadi itu salah satu itu salah satu poin dari 7 poin yang tadi gue jelasin. Bagaimana kopi itu bisa bagaimana emosi itu justru lebih penting dari produknya. Emosinya dulu, lo pahamin, lo ngincer perempuan nih. Nah, perempuan umur segini tuh mau insecure soal apa, maunya apa. Dan bisa jadi dia dari analisis itu menemukan, oh perempuan umur segini lagi nyari lawan jenis dong, gitu kan. Dan menurut mereka ketika mereka jadi tidak menarik depan lawan jenis, itu sudah faktor kerugian gitu buat mereka. Makanya itu yang dijadiin perspektif dalam jualan produk itu. Nah tadi kan berarti kan selain membangun persepsi juga harus menghancurkan persepsi yang sebelumnya sudah muncul gitu ya. Tadi misalnya soal nggak penting itu yang namanya Odorona gitu kan. Berarti kan ada persepsi di masyarakat itu perlu dihancurkan dulu ya, agar produk tersebut bisa masuk gitu kan. Iya. Dan persepsi itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus ditakutin juga sih, karena kan bisa aja ada orang yang tetap nggak percaya gitu sama kopi kita. It's okay. Jadi persoalannya itu bukan bagaimana menghancurkan persepsi yang ada di masyarakat semuanya, tapi menghancurkan persepsi lebih kepada menawarkan perspektif baru ke segmen itu gitu. Bisa jadi secara umum ada juga tetap masyarakat yang percaya itu nggak usah lah pakai kayak gitu-gituan gitu kan. Tapi buat segmen perempuan yang lagi nyari pasangan itu penting dong. Itu penting karena tiba-tiba saja apa yang mereka percaya selama ini jadi sesuatu yang menghalangi mereka dapat pasangan gitu.
Dan sekarang produk Rexona itu juga dipakai oleh laki-laki kan, Rexona for Men, termasuk gue. Bukan promosi nih ya. Oh gitu. Ya karena gue merasa ketek gue bau gitu kan. Gue gitu. udah beristri, tapi kan gue kan nggak pengen bau gue dicium oleh teman kantor yang cewek juga gitu kan, nanti malah menjauh gitu kan. Betul. Apa karena gue udah berhasil kena copywriting mereka gitu? Nah betul. Jadi korban iklan. Betul, udah kena copywriting betul. Tapi ini sih copywriting yang berhasil itu justru emang begitu. Kita tahu itu copywriting, tapi kita tetap pakai. Kita tahu itu bohong gitu kan, bukan bohong. Kita tahu itu sesuatu yang sebenarnya ini mah copywriting. Bagaimana dia pintar mendeliver nilainya aja kan? Ya. Tapi kita tetap beli. Kayak misalnya nih, gue tahu diskon itu kan kadang-kadang permainan harga ya. Tapi kalau gue ngelihat ada produk gitu ya, lagi di diskon dari harga yang biasanya gue beli, ya gue beli. Iya. Kayak misalnya ada produk yang harganya itu sekitar, biasanya gue beli 2,5 gitu ya. Pas lagi kemarin 12 tuh cuman 180, ya akhirnya gue borong. Karena ngomong 180, berarti kan kalau gue balikin lagi ke pengetahuan gue soal diskon, berarti sebenarnya harga selama ini tuh bisa jadi cuman pego gitu. Iya betul. Dia ngejualnya 2,5. Iya, tapi ya it's okay lah. Kalaupun nanti harganya 2,5 dan gue lagi butuh, ya gue beli juga. Berarti kan akhirnya lo nungguin kan waktu diskon itu kan? Betul. Dan pada akhirnya kita nyadar kalau kita udah suka sama satu produk, ya sudah, kita akan beli terus kok. Itu aja sih intinya itu bagaimana agar orang bisa experience produk itu pertama kali, suka, abis itu terjadi repetition, terjadi pembelian terus menerus. Itu aja intinya. Kalau udah jualan kan kayak gitu enak. Nah, tugasnya copywriting udah enak tuh kalau udah kayak gitu. Nah, lo kan udah tahu ya tugas copywriting gitu kan, mempengaruhi orang, membangun persepsi, membangun nilai. Lo sendiri pengaruh gak sih? Lo suka muncul, nih barang ini padahal biasa aja nih, gue nggak terpengaruh gitu, ngapain gitu? Maksudnya lo nerapin nggak ke diri lo sendiri? Kalau gue sih lebih nyari, kalau gue mau beli barang, gue lebih nyari ke review di YouTube. Gue cari dulu reviewnya. Dan itu review itu sebenarnya salah satu teknik copywriting juga. Oh gitu ya. Tapi memang review itu kan, kalau youtuber itu kan ada macam-macam ya. Ada youtuber yang berbayar, tapi ada juga youtuber yang belak-belakan aja. Nah, gue nyari youtuber yang belak-belakan. Iya. Jadi konten-kontennya gue liatin. Kalau ada konten-konten dia yang, kalau konten dia manis semua gitu ya, ini konten berbayar. Tapi kalau ada youtuber yang melabeli dirinya sebagai youtuber yang belak-belakan, berarti kalau dibilang ini produknya gini dan dia nggak terlalu peduli gitu sama ini. Nah, gue nyari yang kayak gitu tuh. Gue nyari yang kayak gitu dan gue review produk dan pas lagi dan termasuk produk yang tadi gue bilang ya, yang tadi gue bilang 2,5 itu, gue justru yakin beli itu karena gue ngeliat review youtuber yang belak-belakan. Dan ada konten dia yang bilang, ini mah nggak bagus, gue nggak cocok di gue gitu kan. Begitu dia review produk itu, ini bagus banget, bagus banget. Gue baru pakai berapa udah gue rasain gitu ya. Dan gue beli dan akhirnya memang bagus. Jadi buat orang-orang kayak gue memang lebih susah ngebeli sesuatu. Karena gue tahu ada ilmunya ya. Ini copywriting gitu kan. Gue bilang sama istri, ya dan gue bilang sama istri gue, udah ini mah copywriting ya. Amat tahu gitu kan. Gue kan ngomong diri gue sama istri gue kan, tahu yang kayak gini udah gak usah beli. Kalau mau cari reviewnya tuh di YouTube. Lo punya istri lo kan kebanyakan dilarang beli dong. Enggak, karena istri gue juga bukan tipe yang suka belanja online. Dia lebih ke jualan, iya, tapi dia belanja online tuh enggak sih. Belanja online enggak. Tapi kalau dia mau beli ya gue beliin. Jadi lebih ke kita tahu lah mana yang copywriting yang sifatnya benar dan mana yang sifatnya enggak lah, ini enggak bagus gitu. Oke. Nah, berarti kan tahu kelihatan kok bedanya. Berarti kan gini ya, sekarang kan berarti banyak perusahaan gitu yang membutuhkan seorang copywriter, dan copywriter akhirnya menjadi sebuah profesi kan ya, profesi baru
yang dulu itu ya mungkin nggak dipandang sama orang tua. Nah menurut lo nih, anak-anak sekarang banyak gak sih punya cita-cita gitu jadi copywriter gitu kan? Kalau dulu nggak ada yang kerja di YouTuber, ya. Sekarang ini banyak yang pengen jadi YouTuber gitu kan. Nah kalau copywriter gimana tuh? Mungkin pesannya di sini ya. Jadi kalau dibilang, kalau soal prospek masa depan copywriter gitu ya. Oke. Tadi balik lagi ke definisi awal. Definisi awalnya apa sih? Definisinya awalnya adalah semua copywriting itu adalah semua tulisan yang mewakili sebuah produk, ya kan? Untuk keperluan engagement, produk marketing dan sales, artinya untuk penjualan. Jadi kalau copywriter berdasarkan persepsi ini, maka semua perusahaan sebenarnya harus punya copywriter, ya nggak? Ya. Karena perusahaan itu ada karena produk, dan produk itu ada untuk dijual. Produk dijual, perusahaannya survive, sukses, dapat untung. Otomatis copywriter jadi bagian dari itu gitu. Apalagi sekarang udah masuk era digital, di mana semua barang tuh ya dijualnya online. Lu mau pakai cara apa? Ngejual sesuatu online, mau pakai gambar doang? Kan enggak. Yeah. Yang ngejual barang itu adalah tulisan, bukan gambar. Yang ngejual produk itu kan tulisan, bukan gambar. Yeah. Gambar itu support, ya kan? Gambar itu support, tapi pesan jualan itu ada di kopinya, bukan di gambarnya. Nah, dari perspektif ini, lo bisa bayangin lo bisa bayangin peluang jadi copywriter di masa depan. Apalagi misalnya nih mau masuk metaverse nih. Orang mau jualan sesuatu secara di dunia baru, di dunianya metaverse. Ngejualnya pakai produk doang gitu. Nih produknya ditampilin gitu. Kan enggak. Ya pasti ada tulisannya juga, ya kan? Intinya gitu. Intinya prospeknya insya Allah bagus di masa depan, karena lo bayangin aja ada berapa produk sekarang di Indonesia dan berapa banyak perusahaan juga. Dari situ juga bisa jadi peluang untuk jadi copywriter. Dan satu perusahaan itu sangat wajar menyewa 2-3 copywriter, sangat wajar. Berarti memang sekarang ngomongin misalnya ya? Iya, dibutuhin. Dan sebenarnya copywriter itu sudah jadi sesuatu yang jadi ilmu basic dan bisa ditarik kemana-mana. Sekarang justru yang lagi happening itu adalah UX copywriter. Jadi ketika kita nulis untuk aplikasi, tulisan-tulisan yang kita lihat di aplikasi itu UX copywriter yang ngerjain. UX itu apa? Nah, kerjaan gue sekarang di Lazada justru lebih banyak ke UX, user experience, user experience copywriter. Jadi kopi-kopi yang ada di aplikasi. Jadi lo main misalnya Lazada, dari awal lo buka Lazada ada tulisan-tulisan gitu ya. Terus ketika lo klik ini ada tulisan lagi, nanti muncul notifikasi ada tulisan lagi. Nah, itu kerjanya UX copywriter. Nah justru sekarang gue lebih banyak di UX copywriter sebenarnya di Lazada gitu. Jadi kalau bisa dibilang pekerjaan masa depan, insya Allah sih gue bisa bilang itu pekerjaan masa depan, karena dibutuhin, karena dicari, karena perusahaan butuh penulis. Lo bisa bayangin sebenarnya perusahaan-perusahaan zaman sekarang itu sangat butuh penulis karena semuanya mereka jualan lewat online. Makanya gue kan sering bikin status-status yang misalnya ngajak penulis itu untuk membata gitu, bahwa hey, sekarang lo nggak stuck dicetak doang, lo punya pilihan lo gitu. Lo nggak harus dicetak doang. Lo mau ngerjain cetak, oke. Lo senang dicetak, oke. Tapi lo jangan pernah berpikir rezeki lo cuma dicetak doang. Sekarang udah ganti zaman, udah ganti era, dan ada perusahaan-perusahaan besar yang butuh lo dan menghargai skill lo sebagai penulis. Dan mereka justru nganggap lo itu penting, bukan sesuatu yang sifatnya udahlah ntar aja bayarnya, ya udahlah ntar aja royaltinya potong aja lah, habis itu kasih pajak aja lah yang gede. Perlakuannya nggak seperti perlakuan
penulis cetak. Maaf ya, kita juga ngalamin kan. Iya. Gue, lo, penulis cetak itu ngalamin bagaimana dunia penerbitan itu tidak berpihak sama kita sebagai penulis. Betul. Bagaimana kita tuh diperlakukan kok kayaknya underdog banget gitu ya. Royaltinya nggak tiap bulan, kena pajak, terus misalnya kena pembajakan juga. Belum lagi kita nggak tahu dapatnya berapa nanti kalau cair. Itu pun kita cair tanggal berapa, kadang-kadang ditunda-tunda. Kayak bener-bener perlakuan yang nggak manusiawi lah kalau gue bisa bilang. Nggak manusiawi banget. Padahal kita kerja kan gila-gilaan nulis karya itu ya. Mending karyanya 1 halaman 2 halaman. Ini kan sampai berhalaman-halaman, ratusan halaman dan kita diperlakukan kayak begitu. Lo bisa bayangin. Makanya begitu gue pindah dari dunia nulis cetak gitu ya ke online dan ngeliat bagaimana dunia industri itu memperlakukan gue gitu ya, menganggap benar-benar tulisan gue itu bagian penting dari perusahaan, bagian penting dari penjualan, dan bagaimana mereka itu kalau gue nasihatin begini mereka gitu ya, gini ya gitu ya, gue ngerasa apresiasi mereka lebih tinggi ternyata dibandingkan orang-orang yang ya melabeli dirinya sebagai entahlah mungkin sastrawan atau gimana gitu ya. Kok gue ngerasa gue lebih dianggap human gitu di dunia industri dengan skill nulis gue, dan mereka appreciate kita itu nggak main-main. Nah makanya buat orang-orang yang buat penulis-penulis yang ngerasa gue pengen coba deh lahan lain gitu, pengen cari rezeki tempat lain, coba aja masuk industri, coba aja jadi copywriter, dan coba aja mendalami ilmu baru gitu. Bagaimana kita ngejual sesuatu. Oke, kira-kira lebih bisa merasakan enaknya jadi penulis. Jadi kira-kira langkah-langkahnya gimana nih? Misalnya gue atau teman-teman gue penulis lah di forum Lingkar Pena misalnya, atau teman-teman yang lain. Udah capek gue nulis ratusan halaman gitu kan, diedit berkali-kali. Royalti nggak jelas gitu kan, gue pengen jadi seorang copywriter kayak Asa gitu. Langkah-langkahnya gimana? Oke, kalau copywriter itu nulisnya nggak banyak, tapi mikirnya banyak. Jadi lo nggak diminta nulis berbusa-busa, nggak. Gue kalau gue pikir-pikir lagi ya, sebulan mungkin gue maksimal nulis paling 2 halaman kali. Karena kan buat UX bisa jadi kurang dari itu, bisa jadi. Maksudnya karena kan kita kerjanya nggak banyak ya. Yang maksudnya nggak kalau di total ya, gue kan nggak ibaratnya nyusun semua katanya jadi berapa halaman gitu, enggak. Cuma gue ngerasa memang dalam sebulan itu 3-5 halaman doang kali, nggak banyak kok gitu kan. Karena yang kita tulis itu bukan untuk membuat buku tebal, bukan. Kita itu sedang memberikan perjalanan yang nyaman gitu buat orang yang menggunakan aplikasi. Makanya dan untuk menjual sesuatu juga. Jadi kita nggak butuh banyak teks. Tapi jadi tantangannya itu bukan untuk menciptakan banyak teks, tapi untuk mendeliver teks yang tepat, mengefisienkan apa yang kita sampaikan, mengomunikasikan pesan yang ingin perusahaan berikan kepada user, pada pembaca. Nah, karena nulisnya nggak banyak, otomatis mindsetnya jangan mindset penulis buku atau mindset penulis artikel. Kalau lo jadi copywriter, bukan mindset penulis artikel, bukan mindset penulis buku, tapi mindset lo ngejual sesuatu. Dan lo nggak butuh menulis banyak, tapi lo harus menulis tepat. Mindsetnya harus beda. Kalau gue ketemu orang-orang gitu ya yang sifatnya nulis sastra, dan gue sebagai copywriter gue ngeliatin tulisan dia, aduh ini orang mau ngomong apa sih? Gitu. Karena mindset gue udah jadi mindset copywriter gitu. Dan seorang copywriter itu bukan orang yang mempersulit pembaca, tapi orang yang membantu pembaca untuk paham dia itu lagi ngomong apa. Jadi kita sudah berpindah mindset, bukan lagi mengunggulkan
bukan lagi bagaimana tentang bagi kita mengekspresikan sebuah kata gitu ya, berakrobat dengan kata, bukan kayak gitu lagi, tapi kayak kita mau nyampein ini cara yang paling enak, paling tepat dan paling simple tuh gimana? Otomatis panggung kita sebagai copywriter tuh bisa jadi nggak ada, Bill. Panggung kita misalnya J.K. Rowling, woi gitu ya, abis itu Neil Gaiman, woi gitu kan, panggung mereka tuh besar gitu sebagai sastrawan, sebagai penulis buku. Tapi copywriter, maaf nggak ada panggungnya malah ya. Kita nggak ada, kita kerja di belakang panggung, kita nggak terkenal, kita orang yang bisa bilang, itu kan copywriting gue, nggak bisa, nggak ada ya. Jadi nggak ada yang bisa dibanggain dong, begitu dong. Misalnya yang kita ya justru kebanggaan kita adalah ketika orang beli produk, oh gue bisa ngejual itu, berarti lo bangga nggak bisa jualan kursus nulis 30 juta dapat dapat Facebook lo doang. Itu yang gue rasain gitu, ketika orang beli produk gue seneng. Dan gimana ya, mungkin ada masa-masanya di mana gue kayak gue pengen punya panggung, gue pengen bedah buku, gue tampil gitu ya. Tapi masa-masa kayak gitu tuh udah lewat. Udah pasti gue pengen hidup tenang, tapi gue pengen bisa tetap nulis dan tetap bisa hidup layak lah sama keluarga gue. Gue udah nggak nyari nama asal nulis di cover buku, itu udah bukan gue ya. Gue udah senang dengan privacy gue, hidup gue yang ya tidak tersorot atau gimana. Lebih senang gitu di belakang panggung aja sekarang. Udah nggak ada lagi cita-cita gitu kan jadi penulis gimana gitu, nggak ada. Malah justru gue lebih nyaman hidup kayak sekarang ketimbang kayak dulu gitu ya, tampil dari misal bedah buku atau apa gitu. Sekarang gue lebih enak begini sih. Jadi mindsetnya benar-benar beda, Bill. Kalau penulis buku atau artikel tuh mau jadi copywriter, tadi lo nggak bisa nulis banyak ya, lo nggak bisa nulis banyak, lo harus nulis efisien, bukan nulis banyak. Lo juga bukan orang yang berakrobat kata lagi, tapi lo fokus bagaimana menciptakan tulisan yang langsung orang pahamin dan langsung bikin orang tertarik buat produknya. Yang kedua, yang ketiga, lo juga nggak punya panggung lagi seperti penulis buku atau sastrawan gitu ya. Lo nggak punya panggung. Dalam arti nama lo bakal hilang dan nama lo dianggap bisa jadi nggak ada, dan bahkan bisa jadi lo nggak dianggap penulis sama kalangan sastrawan karena lo apa gitu kan, nulis apa gitu. Nah lo kalau lo punya basic mental yang seperti itu, ayo jadi copywriter, ayo jadi UX writer, dan bisa jadi penghargaan lainnya bakal lo dapat. Kayak misalnya tadi secara bayaran itu lebih layak, Bill. Jauh lebih layak, Bill. Kayak lo ya, gaji di atas 10 juta per bulan gitu ya. No comment. Tapi kan gini, oke, tadi yang pertama yang perlu diubah kalau kita mau jadi copywriter itu pertama adalah mindsetnya ya. Terus mindsetnya harus ganti dulu. Oke, setelah mindset habis mindsetnya ya otomatis lo harus belajar dulu lah basic-basicnya, ilmunya, ikut kursus atau ikut bimbingan belajar copywriting, atau mungkin ikut webinar-webinarnya, seminar-seminarnya, training-trainingnya. Ya habis itu lo bisa coba praktekin. Jadi lo bisa praktekin dulu setelah ikut training, setelah ikut webinar atau pelatihan copywriting, lo bisa praktekin. Habis itu lo bisa bikin portofolio. Oke, tapi sini sorry, gue nggak terlalu setuju juga kalau misalnya seorang penulis itu disamain sama copywriter gitu ya. Dari sisi kan karena beda, ya kontennya kan beda sendiri ya. Penulis ada target sendiri gitu kan, nggak mesti harus jadi copywriter kan gitu. Kalau mau nggak harus. Enggak. Karena kan beda efeknya. Dari awal kan itu pilihan, karena lo nanya kalau penulis mau jadi copywriter gimana kan, dan gue ngasih tahu ada beberapa hal dari hidup seorang penulis yang bakal hilang tapi kalau jadi copywriter. Ya tadi salah satunya lo nggak bisa nulis banyak, artinya lo bakal sering diminta potong lagi, pangkas lagi, pendekin lagi, karena semakin panjang tulisan lo semakin tidak efektif
ketika lo ngejual sesuatu, ketika lo di banner poster misalnya, kalau lo berpanjang-panjang gitu ya, nulis-nulis ala-ala sastrawan, maaf, orang nanti nggak makin panjang sebuah tulisan, orang akan lebih lama untuk mencerna, dan makin lama juga keputusan dia untuk membeli. Dan bisa jadi dia lost dari fokus tujuannya karena dia terlalu asyik misalnya menikmati bacaan. Bisa jadi dia malah ngelantur kemana-mana ketika tulisannya terlalu panjang. Gitu. Jadi bisa dibilang copywriter tuh straight to the point aja, tek, nggak ada waktu buat bermain-main kata, berakrobat kata tuh nggak ada. Straight to the point, kita mau ngejual apa, begini value-nya, tak, ini dapatnya apa, tak, nih jualan. Abis itu call to action, ayo suruh beli. Itu yang gue lakuin. Oke, waduh, udah banyak banget ini masukan ilmu dapat hari ini nih. Oke, terakhir Sa, lo punya pencapaian apa sih sebagai seorang copywriter itu yang ingin lo capai gitu? Ya, kalau dari copywriter sih sebenarnya yang gue pengen capai sebenarnya gue pengen jadi expert, gue pengen jadi ahli copywriting, dan sekarang lebih ke mendalami UX writing juga, karena gue ngerasa ini benar-benar dunia nulis yang bisa dibilang bagian dari revolusi industri itu sendiri. Sudah masuk era digital juga, dan gue bisa berkarya lewat situ. Bagaimana gue bisa contribute sama perusahaan, bagaimana gue bisa menciptakan tulisan-tulisan yang membuat user itu nyaman, enak, dan ibaratnya jadi bagian dari produk itu sendiri. Jadi buat copywriting di luar produk, dalam arti buat copywriter di luar produk maksudnya, gue pengen banyak ngajak kepada teman-teman semua, khususnya penulis, kalau tertarik jadi seorang copywriter, belajar dari sekarang, karena menurut gue aja nyesel baru belajarnya 5 tahun lalu lah, kurang lebih lah 5 tahun yang lalu baru belajar, baru benar-benar seriusin copywriting. Sebenarnya dulu pun waktu gue sempat kerja awal-awal pindah sebagai, dulu waktu gue nulis cetak terus pindah nulis kantoran gitu ya, dan sempat jadi content marketing officer gitu. Nah itu waktu itu dapat bos orang expat Australia lah, dan sebenarnya tanpa dia sadar dia ngajarin basic copywriting sama gue, tapi gue nya nggak sadar kalau dia tuh lagi ngajarin basic copywriting waktu itu. Nah begitu gue lihat lagi ke belakang, iya ya yang diajarin itu sebenarnya basic copywriting, kok sekarang baru ngeh gitu, dan akhirnya nyesel sendiri sebenarnya kenapa nggak belajar ini dari dulu gitu, karena menurut gue sangat banyak sekali manfaatnya. Selain buat kerjaan, copywriting itu bisa dipakai untuk ngejual apapun, termasuk ngejual diri lo, dalam arti skill. Ya, dalam arti skill. Gue ngelamar kerja pakai ilmu copywriting, jujur. Dalam gue bikin CV itu gue pakai copywriting. Gue nggak nulis CV sembarangan. Depan cover CV gue sampai ketika gue mendeskripsikan kerjaan-kerjaan gue itu pakai ilmu copywriting yang gue pahamin, termasuk dalam apa yang gue cantumin, kerjaan pengalaman apa yang gue cantumin itu pakai ilmu copywriting juga. Contoh ya, dulu pernah gue punya pengalaman, pernah punya CV 10 lembar. Kerjaan gue yang freelance, yang full time gue cantumin semua. Tapi gue nggak diterima. Kenapa deh? Kenapa? Ya kebanyakan karena gue terkesan jadi orang yang nulis apa aja. Gue nggak fokus sebagai seorang copywriter. Akhirnya gue eliminasi itu pengalaman-pengalaman gue, meskipun gue sedih ya. Tapi pengalaman-pengalaman yang tidak ada hubungan sama copywriting gue take out, gue hilangin. Dan akhirnya cuma sisa 5 lembar. Tapi begitu gue apply sama 5 lembar itu, baru apply sekali itu langsung dipanggil interview dan dapat kerjaan yang sekarang. Yang sekarang ini. Jadi banyak banget ilmu copywriting yang gue pikir gue udah terapin, ternyata belum gitu. Harusnya itu gue sadar dari dulu, yang namanya memberikan konten terlalu banyak tapi nggak spesifik, itu bikin kita jadi kelihatan tidak, value kita kurang. Padahal copywriting itu kan ingin menjual skill kita. Ibaratnya lo mau ngelamar jadi copywriter,
Tapi kenapa lo ngasih semua pengalaman lo gitu? Yang bisa jadi nggak melulu copywriter. Misalnya gue ngasih pengalaman gue sebagai content writer ini, content writer itu, content writer ini. Karena kan awal-awal gue pindah dari dunia cetak ke dunia kerja itu jadi content writer, bukan copywriter ya, content writer. Dan itu gue cantumin banyak banget pengalaman full freelance di sini, freelance di situ. Tapi jadinya kelihatan kayak lo content writer, lo copywriter apa content writer sih gitu. Akhirnya gue tag out. Ada sih pengalaman content writer tapi cuma di awal doang. Sisanya tuh fokus copywriter. Termasuk ketika gue menjelaskan kerjaan gue di perusahaan-perusahaan itu. Sebisa mungkin gue mengarahkan deskripsinya itu menuju ke arah copywriter. Jadi nambah value gue sebagai copywriter gitu. Jadi bisa dibilang sangat-sangat asyik dunia copywriting itu. Tapi itu tadi ya, keasikannya beda dengan jadi seorang penulis gitu. Yang biasa kita ketahui, karena orang umum sangat mungkin berpikir penulis itu sebatas nulis buku, ya kan? Punya buku, nulis artikel, mungkin jadi kerja di koran atau di majalah, itu penulis. Nah, kerjaan-kerjaan kayak gue bisa jadi tidak dianggap penulis, karena toh kerjaan gue juga nulisnya nggak banyak. Dan gue bukan tipe yang karya lo mana, masa gue nunjukin kopi gue gitu kan. Jadi orang nggak, masa nulis kayak gitu doang, emang apa susahnya? Banyak yang kayak gitu kan mikirnya, nulis seolah-olah nulis copywriting itu gampang. Coba aja mereka suruh nulis sendiri, pusing-pusing tuh nulisnya. Jadi banyak banget kebanggaan sebagai seorang penulis yang tidak lagi bisa dimiliki oleh seorang copywriter. Karena tadi yang udah gue jelasin, dia nggak punya panggung, dia cenderung main di belakang, dia juga nggak punya nama besar yang dia tempelin setiap kali ada kopi gitu yang dia bikin gitu ya. Tapi dia lebih diapresiasi sama perusahaan. Terus habis itu ilmu kepenulisan dia benar-benar kepake ketika ngejual sesuatu, ketika dia beropini untuk menjual produk lewat tulisan, pendapat dia lebih didengar, dan penghargaannya dari sisi salary juga lebih bagus dibandingkan dengan apa yang gue alamin dulu ketika gue nulis cetak sih. Ya, waktu udah banyak banget ini ya. Makasih banget lah atas ilmunya, pengalaman lo banyak banget ceritanya. Mudah-mudahan bisa ini ya, bermanfaat banget nih sama yang nonton tayangan ini. Amin. Oke, Sobat Literasi, demikian diskusi Cakap Literasi kali ini. Banyak sekali manfaat ya yang bisa kita ambil dari saudara kita Hasan Mulkias, seorang Lazada Global Copywriter. Beri sedekah pada yang butuh, harta bersih, hati terharu. Tombol subscribe ayo disentuh agar tak tertinggal episode terbaru. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.